Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, saya Dira Fariski dari tim Humas Kementerian Agama Kota Palembang. Kali ini kami sedang berada di kantor urusan agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yang beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan pelayanan KUA di bidang ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Baik sahabat religi, sekarang kita sudah bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Bapak Safarudin Bina RS SPDI MSI Pak ya? Iya. Ya, kalau sapaan akrabnya siapa Pak? Pak Safar biasanya. Oh iya, Pak Safar. Ya baik, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa beberapa waktu lalu Pak ya, jadi KUA Kecamatan Sukarami ini mendapatkan penghargaan terkait pelayanan KUA kategori ekoteologi. Mungkin bisa diceritain nggak Pak, kegiatan beberapa waktu lalu itu seperti apa? Iya. Ya, terima kasih Mbak Os. Jadi alhamdulillah kemarin itu kita diminta untuk hadir ke Jakarta menerima penghargaan langsung dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia berkenaan dengan kategori kegiatan lomba antar KUA, dan fokus kita kepada KUA ekoteologi. Nah, itu memang waktunya sangat singkat sekali. Waktu kegiatan lomba itu hanya kita diminta waktu lebih kurang 2 hari untuk melakukan, sisa waktu tinggal 2 hari untuk melakukan penguploadan data, sehingga ya alhamdulillah semua informasi-informasi yang dibutuhkan itu bisa kita persiapkan dan kita kirim langsung melalui link yang sudah dipersiapkan. Nah, kami tidak menyangka juga nih. Jadi pada hari Jumat kemarin kami dihubungi oleh Bapak Kabid Urais di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bapak Kakan Kemenak Kota Palembang menyampaikan bahwa saat ini juga harus berangkat ke Jakarta karena nanti pada pukul 19.30 akan mengikuti kegiatan penerimaan penghargaan dari Bapak Menteri Agama berkaitan dengan KUA ekoteologi salah satunya. Dan untuk KUA Sukarami, alhamdulillah kita mendapatkan predikat terbaik 2 se-Indonesia, yang itu langsung kemarin diserahkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Oh baik, luar biasa. Jadi pihak ataupun pejabat yang memberikan langsung ini Menteri Republik Indonesia, Menteri Iya, Agama ya, Menteri. betul. Oh iya. Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan sahabat religi kita di Kementerian Agama Kota Palembang, khususnya masyarakat Palembang ini. Kira-kira nih, ini kan keren sekali Pak ya, karena KUA Kecamatan Sukarami satu-satunya KUA di Sumatera Selatan, betul Pak, yang menerima penghargaan ini seperti itu ya, dan juga di bawah naungan Kementerian Agama Kota Palembang Pak ya. Dari Kementerian Agama Kota Palembang sendiri, adakah memberikan kontribusi atau kerjasamanya seperti itu terkait kemenangan yang didapatkan oleh KUA Kecamatan Sukarami seperti itu? Oh tentu ya, alhamdulillah Bapak Kakan Kemenak Kota Palembang, Bapak Haji Muliful Hasan SAG MSI, dan juga Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Zaki Ridwan itu secara terbuka melakukan support terhadap kegiatan yang kita lakukan ya. Dan beliau sangat mendukung sekali pada saat kami melaporkan bahwa KUA Kecamatan Sukarami ini Bapak mohon izin untuk mengikuti kegiatan KUA dalam kategori ekoteologi. Nah, beliau mensupport sekali, kan sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Artinya barangkali itu bisa dimasukkan dalam kategori itu. Nah, jadi support dari Bapak Kakan Kemenak, Bapak Kasih Bimas Islam ini sangat menjadi ruh penyemangat buat kami, sehingga kami akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti event nasional pada tahun ini. Dan alhamdulillah berkat support dan dorongan dari Bapak Kakan Kemenak maupun Bapak Kasih Bimas Islam, ini bisa kami jalani dan akhirnya kami mendapatkan
informasi bahwa kami KUA Kecamatan Sukarami mewakili Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih predikat juara 2 nasional. Wow, keren sekali ya. Jadi juga buat sahabat religi, khususnya masyarakat Kota Palembang juga, bahwa saya juga menjawab penasaran saya juga sebenarnya Pak. KUA itu kan biasanya urusan nikah terus ya, nikah Ya, gitu. benar. Tadi kita juga di awal tadi ketika kami baru nyampe di KUA Kecamatan Sukarami ini, jadi ada pelatihan calon pengantin Pak ya. Betul, Ya. betul. Pengantin. Kemudian kali ini itu kita dapat informasi bahwa KUA Kecamatan Sukarami mendapatkan penghargaan ekoteologi yang merupakan astra protas untuk menjaga lingkungan seperti itu. Nah, ini saya pertanyaan pribadi. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukarami terkait ekoteologi yang diterapkan itu apa? Oh, iya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah memang program kita yang kita telah canangkan tahun ini itu hampir semuanya mengarah pada aspek yang dibutuhkan dalam penilaian ekoteologi tersebut. Kami punya salah satu program nih tahun ini, bahwa program sajadah ya namanya ya. Sajadah itu sadar jaga alam dan ibadah gitu. Kami menyadari bahwa menjaga alam ini bagian dari cara kita mencintai pencipta alam itu sendiri. Artinya ada korelasi, ada hubungan antara alam yang harus kita jaga dengan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini kita ajak kepada masyarakat, ayo kita menyadari bahwa alam ini adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang luar biasa. Apalagi Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia sebagai salah satu titik dari taman-taman surga yang barangkali Allah berikan kepada kita, Tuhan yang berikan kepada kita di Indonesia ini. Dan ini harus kita jaga, dan informasi ini harus kita berikan kepada seluruh masyarakat. Kita sadarkan kepada masyarakat. Bagaimana pola yang kita lakukan? Kita melakukan upaya sosialisasi, kemudian kita juga memberikan, ini ada momen tadi adik sudah melihat sendiri bahwa di bawah itu ada kegiatan bimbingan calon pengantin. Bukan hanya kita memberikan bimbingan berkaitan dengan masalah pernikahan, tapi juga upaya kita menyadarkan masyarakat dari sisi saat inilah ya. Dari sedini mungkin kita memberikan informasi itu kepada siapapun, kepada masyarakat, kepada tokoh agama, melalui majelis taklim, melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, melalui kegiatan bimbingan perkawinan, melalui kegiatan safari-safari dakwah yang kita lakukan, termasuk khutbah-khutbah nikah, yang khutbah-khutbah Jumat maupun khutbah-khutbah pernikahan ini kita sisipkan kepada masyarakat, karena di situ banyak sekali berkumpul masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita. Kami sadar betul bahwa ini adalah bagian dari asta ciptanya Bapak Presiden di poin ke-8 dan diuraikan juga melalui asta protas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di poin kedua, bahwa menjaga alam ini adalah bagian dari program mereka semua. Dan kami tentunya selaku yang diamanahkan untuk kita semua, tentu diamanahkan oleh negara untuk menjadi salah satu aparatur sipil negara di Kementerian Agama, harus mendukung itu semua, karena ini adalah program tugas dari Bapak Menteri kita yang harus kita sukseskan bersama. Wow, menarik sekali ya sahabat religi Pak, terkait penerapan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukarami. Jadi sahabat religi sudah tahu bahwa KUA itu bukan hanya mengurus pernikahan saja Pak ya, tapi juga bagaimana memberikan dampak. Ini juga menerapkan kemenak berdampak, betul Pak ya? Iya betul sekali. Lalu apa sih Pak yang dibawa ini? Di depan kita tadi sudah ada trofi yang dibawa dari Jakarta, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya inilah yang kami terima kemarin, salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kepada KUA Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kami di Daulat dipilih menjadi salah satu KUA terbaik yang menerapkan sistem ekoteologi. Dan ini adalah penghargaan bukan hanya kerja keras KUA semata, tapi kerja keras seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen KUA, termasuk seluruh komponen Kementerian Agama baik Kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini adalah kebanggaan kita semua. Dan kami harapkan ini menjadi
ruh motivasi baru bagi kami untuk membuat yang terbaik untuk masyarakat ke depan. Ya, luar biasa sekali. Nah, tadi saya mengambil petikan terakhir dari Safar ya, bahwa ini akan menjadi motivasi ke depannya. Kira-kira dari KUA Kecamatan Sukarami, inovasi berikutnya apa, Pak? Oke, jadi kami sudah merancang-rancang nih dari sekarang nih ya, Iya. udah berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, saya untuk tahun ini berpikiran untuk melakukan penguatan terhadap ekonomi masyarakat. Ya. Kita mulai dari bimbingan calon pengantin yang kita lakukan. Nanti kita ajak nih pengantin ini untuk bisa juga menerapkan sistem ketahanan pangan keluarga. Jadi adik tadi barangkali udah lihat tuh di bawah tuh ada beberapa bibit-bibit yang sudah kami contohkan. Iya, Kita betul. tanam tuh ada kangkung, ada apa namanya bumbu dapur segala macam, ada cabai. Nah ini kita terapkan dulu dengan calon-calon pengantin, Dek. Bahwasanya kalau kalian ingin sebenarnya memanfaatkan lahan yang tidak luas di rumah kalian untuk bertanam dengan cara hidroponik atau bertanam dalam bentuk polybag, ini bisa dilakukan dan tidak harus kita membeli. Jadi ketahanan pangan dulu. Terkadang kan kita berpikiran pada saat kita mau, ya perut kita harus selalu terisi dong. Betul. Sehingga pada saat kita kekurangan dana untuk membeli, setidak-tidaknya kita ada yang kita tanam dan bisa kita makan, bisa kita nikmati bersama. Dan itu yang saya yakin lebih berkah. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita makan, apa yang kita makan itu yang kita tanam. Jadi seperti itu. Nah kemudian saya juga punya keinginan ke depan ini, kalau diperkenankan nanti oleh Bapak Kakang Kemenak Kota Palembang, kami juga ingin bekerja sama nih. Kita kan sudah ada kerjasama MOU, bahkan Kementerian Agama Kota Palembang saya sangat apresiasi mendapatkan pendidikan terbaik 1 untuk kategori Basnas ya, pengumpul terbaik untuk Kota Palembang. Artinya ini menjadi salah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Kami di kelompok-kelompok masyarakat ini ada yang kita anggap kurang mampu ya. Nah tinggal bagaimana caranya. Bukan mereka itu tidak mampu dalam artian apa, mungkin pemahaman mereka kurang, modal mereka kurang. Nah ini yang akan kami lirik, karena biasanya kalau perut sudah terasa penuh, sudah kenyang, berpikir tentang atau berbicara tentang masalah agama kepada mereka itu dakwahnya lebih nyambung maksud saya, ketimbang kita berdakwah dalam kondisi orang dalam keadaan lapar. Yang kami butuhkan makan, yang kami butuhkan adalah pekerjaan, yang kami butuhkan adalah sesuatu yang bisa kami manfaatkan untuk keluarga. Nah dengan adanya kita kerjasama nanti dengan Basnas Kota Palembang, kita cari masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, kemudian kita lakukan upaya, kita bantu mereka untuk mungkin memberikan modal dengan pengawasan khusus, kemudian kita berikan pemahaman atau pengetahuan, kita kerjasama juga dengan Dinas Ketenagakerjaan misalnya atau BLK ya, Badan Latihan Kerja. Nah, kita fasilitasi melalui itu semua. Jadi melalui ya tentu kita yang di tingkat KUA karena merupakan ujung tombak Kementerian Agama di tingkat kecamatan, kami lebih banyak tuh mengetahui kelompok-kelompok masyarakat mana yang kira-kira kurang mampu. Nggak usah banyak-banyak dulu, ini masih merupakan sebuah upaya percontohan. Tapi kita harapkan ini merupakan sebuah dampak. Ada dampak yang bisa mereka dapatkan dari apa yang kita lakukan. Jadi berbicara tentang masalah Kementerian Agama itu bukan berbicara tentang masalah dakwah saja, tapi berbicara tentang bagaimana kemaslahatan manusia, berbicara tentang bagaimana menjaga alam dan lain sebagainya. Yang itu semua mengarah kepada firman-firman Tuhan yang memang mengatur tentang masalah itu semua dalam kehidupan manusia. Ya, menarik sekali ya. Ini sudah habis waktu, tapi saya mendengarkan cukup menarik karena ada beberapa poin-poin yang disampaikan juga sepertinya selaras dengan program prioritas Presiden. Iya. Betul sekali, bicara tentang pangan seperti itu. Nah ini memang yang saat ini juga hype di negara kita seperti itu, bahas tentang pangan, bagaimana pemenuhan isi tubuh kita untuk menerima informasi-informasi seperti ini, juga seperti yang digiatkan oleh Bapak Syafarudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sukarami. Nah ini cukup menarik dan visioner sekali Pak. Nah kira-kira terakhir dari kami ini ingin bertanya bahwa dari Bapak sendiri itu kira-kira gimana
pesannya untuk KUA di luar sana, terutama di Sumsel ataupun di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang? Baik, kami yakin sebenarnya kawan-kawan di luar KUA Kecamatan Sukarami ini memiliki kemampuan yang sama dengan kami. Cuma hanya saja barangkali pada saat momen-momen tertentu kami bisa menyiapkan itu secara cepat. Kami yakin kawan-kawan dalam berbagai sisi kategori itu memiliki potensi masing-masing. Dan barangkali kami hanya ingin berpesan kepada kawan-kawan semua, ayo sama-sama kita angkat nama baik Kementerian Agama Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai, sehingga kebanggaan ini bukan hanya menjadi kebanggaan kita semua, tapi bagaimana kebanggaan yang sudah ada ini betul-betul bisa menjadi dampak buat masyarakat, sehingga nama baik Kementerian Agama di tengah masyarakat bisa betul-betul terangkat dan dampaknya betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Safarudin. Jadi, sahabat religi, khususnya di masyarakat Kota Palembang, ini kita podcast ala-ala podcast yang sungguh menginspirasi sekali ya. Jadi awalnya ngebahas tentang kategori ekotologi malah jadi melebar yang informasi yang makin menambah. Tadi harapan saya ketika bertanya apakah tindak lanjut berikutnya, itu saya kiranya terkait ekotologi. Ternyata membahas ke lingkup yang lebih besar. Ketika kemudian adakah Pak kira-kira kerjasama dengan KUA di mungkin sekitar Kemenak Kota Palembang seperti itu dalam waktu dekat mungkin? Barangkali bisalah kita terapkan ya kerjasama itu bukan hanya di tingkat kita antar instansi yang ada dalam lingkup Kementerian Agama, tapi kita harapkan juga kerjasama yang sudah ada ini, yang sudah pernah kami lakukan itu kan kerjasama dengan dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup ya, dinas kesehatan. Nah, kami ke depan ini bagaimana cara yang harus kita lakukan berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan kami untuk menjadi salah satu program kami ke depan. Kami akan mencoba bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan maupun Badan Latihan Kerja yang itu bisa menerapkan sistem-sistem yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kalau untuk lingkup Kementerian Agama ya ini mereka adalah mitra-mitra kami dan akan lebih mudah lah untuk kerjasama, sehingga apa yang sudah ada ini bisa bukan hanya ditularkan kepada kami sendiri, tapi juga bisa bagaimana nih kalau misalnya dengan sistem 3 KUA yang terdekat misalnya. Nah ini kita ajak satu, karena kalau hanya di Sukarami kan kayaknya terlalu kecil skop mereka pelatihannya. Bagaimana kalau kita ajak juga dari KUA yang ada sekitar sini, atau misalnya di antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir, jadi kita jadikan satu. Tapi pada prinsipnya kerjasama antar KUA maupun kerjasama lintas sektoral ini pasti akan kami lakukan untuk menunjang suksesnya program-program yang ke depan ini. Baik, saya sebenarnya sudah tidak sabar Pak menunggu kegiatan berikutnya dari KUA Kecamatan Sukarami. Kira-kira gebrakan berikutnya seperti apa ya. Baik, sahabat religi, khususnya masyarakat Palembang, itu tadi ya sebuah bisa dibilang ini sebuah motivasi yang sangat bagus juga untuk masyarakat Palembang, terkhusus di lingkungan Kementerian Agama Kota Palembang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Safarudin selaku Kepala KUA Kecamatan Sukarami. Baik sahabat religi, mungkin itu saja dari kami selaku tim Humas Kementerian Agama Kota Palembang. Sampai bertemu di video inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.